Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maghrib kali ini kita akan membahas tema tentang bai'ul muzayadah. Tema tentang bai'ul muzayadah. Kalau istilah sekarang adalah jual beli dengan cara dilelang. Sebagai contoh misalnya ada sebuah barang, kemudian dimulai dengan harga 5 juta, kemudian ada yang lebih tinggi 7 juta, kemudian terus naik lagi begitu. Nah, itu disebut dengan bai'ul muzayadah, atau istilahnya disebut dengan jual beli dengan cara dilelang. Sebelum kita membahas tentang tema fikih bai'ul muzayadah atau jual beli secara dilelang, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu definisi daripada muzayadah, baik secara istilah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa berasal dari kata zad, artinya bertambah. Mufa'alah zayada yuzayidu muzayadah. Akar kalimat daripada zada yazidu, bertambah, bertambah begitu. Itu secara bahasa disebut dengan muzayadah, mengambil kalimat zayada, fa'ala yufa'ilu, yuzayidu muzayadah, mufa'alah sorobnya, wazannya berasal dari zada yazidu ziyadah, bertambah. Adapun secara istilah adalah al-bai'u allazi yatimmu bi tariqid da'wati ila sira'i syai'il ma'rud liyarsu ala man ya'ridu a'la samanin. Yang dimaksud dengan bai'ul muzayadah itu adalah jual beli, yang jual beli tersebut mengundang para pembeli untuk membeli sesuatu tersebut, kemudian ditambah satu dengan yang lainnya. Para pembeli tersebut mengungkapkan atau berniat untuk membeli dengan harga tertentu, kemudian pembeli yang lainnya pun menawar dengan harga tertentu dengan a'la samanin, lebih tinggi daripada harga yang ditawar sebelumnya. Itu disebut dengan bai'ul muzayadah. Ya, sebagai contoh misalnya 100.000, kemudian ada yang menawar 120.000, kemudian 130.000 dan lain sebagainya sampai 200.000. Ada lagi, nggak ada lagi, kemudian jatuhlah ke 200.000. Nah, itu disebut dengan muzayadah, bertambah seperti itu jual belinya. Lalu bagaimana dalil terkait dengan bai'ul muzayadah? Memang ada satu dalil tentang bai'ul muzayadah dari Anas bin Malik. Qala, ia berkata, isja ansorun, ketika itu datang seseorang dari Bani Ansor, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'arada anhu annahu laisa indahu syai'un. Kemudian ia mengungkapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadu, curhat bahasanya dan lain sebagainya, bahwasanya ia tidak memiliki apa-apa. Kemudian fa'akhuzu al-qub wasai al-masmun, kemudian ia ingin sekali menjual sesuatu yang ia miliki, sesuatu yang berharga yang ia miliki. Kemudian
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yuridu ayyashtariya hadza." Rasulullah berkata kepada para sahabat di depannya itu, siapa yang mau beli ini? Barang punya Ansor ini, siapa yang mau beli? Faqala rajulun, kemudian ada seorang sahabat yang berkata, "Ana akhuzuha bi dirhamin." Saya yang membeli dengan 1 dirham. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasul berkata, "Faman yazidu ala dirhamin." Siapa yang mau lebih dari 1 dirham? Qala akhar dirhamain. Kemudian ada lagi yang mengatakan, "Saya 2 dirham wahai Rasulullah." Fa'atahu ila rajul, kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada orang yang berkata 2 dirham tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad di musnadnya dan hadis riwayat Imam Abu Daud dan Turmuzi. Tapi memang permasalahannya hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama ya, terkait dengan derajat atau kedudukan hadisnya. Walaupun demikian ya, ada juga dalil-dalil yang lain dari tabi'in, dari para ulama juga, seperti perkataan daripada Imam Turmuzi dalam kitabnya Jami' Turmuzi, "Wal amalu ala hadzal bai' inda ba'di ahlil ilmi lam yarau ba'san." Bahwasanya mengamalkan jual beli tersebut, muzayadah itu adalah menurut sebagian ahli ilmu adalah tidak mengapa. Nah, itu menurut Imam At-Tirmidzi ya, karena ia yang meriwayatkan juga. Tapi memang ada sebagian ulama juga yang tidak ya, akhirnya tidak menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih, artinya dhaif ya. Bahkan ada yang memajhulkan, termasuk Syekh Albani pun menganggap hadis ini adalah hadis dhaif gitu. Hadis ini adalah hadis dhaif. Karena nanti ada hadis lain yang seolah-olah bertentangan dengan hadis tersebut gitu. Hadis lain yang seolah-olah bertentangan dengan hadis tersebut. Kemudian juga ada yang membahasnya di para ulama juga ya, diantaranya Imam At-Tahawi. Ia mengambil informasi dari tabi'in Atha bin Abi Rabah ya, tabi'in kan dekat itu, tabi'in kemudian sahabat kemudian Nabi kan dekat-dekat gitu, 3 generasi. Kata tabi'in tersebut, "Adraktun nas yabi'una al-ghanaim fi man yazid." Saya menemukan masyarakat ketika zaman saya zaman tabi'in itu mereka menjual gonaim ya, menjual barang dagangannya itu ya, dengan cara muzayadah tadi. Ada yang dengan cara bai'ul muzayadah, dengan cara dilelang tersebut. Kemudian juga ya, ada juga perkataan tabi'in yang lain, "La ba'sa ayyasuma ala saumir rajul iza kana fi sahni suq." Tidak mengapa ketika jual beli tersebut dilakukan dengan cara dilelang. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi yang sudah saya bacakan tadi, riwayat Imam Ahmad, kemudian riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud dan lain sebagainya. Walaupun hadis tersebut ada juga yang mempertanyakan kualitas hadis tersebut ya. Kenapa sebabnya? Rupanya ada hadis lain riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu ala saumi akhihi, la yaktubur rajul ala khitbati akhihi wa la yasumu ala saumi akhihi." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjual atau menjual barang dagangan yang sudah di tap." Apa di tap itu bahasanya? Yang udah diokehin sama orang lain begitu. 200.000 berarti kan sudah oke dia 200.000. Kemudian ada lagi yang mau berapa begitu. Nah, itu yang membuat para ulama sebagian ada yang mengembalikan kepada asalnya, tidak boleh adanya jual beli lelang tersebut gitu. Kemudian juga ada hadis lain ya, "La yabi ba'dukum ala bai'i ba'din." Tidak boleh menjual barang dagangan yang sudah dihargakan oleh orang lain kepada orang lain begitu. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh
hadis riwayat Bukhari, dan itu dijadikan dalil dari sebagian ulama tidak ada yang namanya bai'ul muzayadah. Nah, ini yang poin terjadi perbedaan pendapat terkait dengan adanya atau tidak adanya bai'ul muzayadah, atau boleh dan tidaknya bai'ul muzayadah atau dengan cara dilelang. Kemudian akhirnya para ulama menemukan illat hukum, artinya istilahnya alasan kenapa dibolehkan dan kenapa tidak dibolehkan gitu. Itu kita bisa buka di kitabnya Wahbah Zuhaili ya, di kitabnya Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu. Ya, di situ dikatakan kenapa bai'ul muzayadah oleh sebagian ulama dibolehkan, karena masih iza kana fi sahmis suq, masih dalam keterbukaan barang dagangan, artinya dagangan itu belum dijual oleh pemiliknya, ia pengen masih mencari pembeli begitu. Nah, itu yang dijadikan alasan. Kalau misalnya orang yang menjualnya itu sudah oke kepada kamu, kemudian sudah tap dia kepada kamu, kemudian akhirnya ada orang lagi yang mau, nah itu baru masuk hadis tadi, tidak boleh menjual orang yang sudah dibeli oleh orang lain. Nah, itu alasan daripada sebagian ulama. Yang penting masih pisah nisuk, masih dalam terbuka dalam tawar menawar barang tersebut gitu. Tapi kalau tidak terbuka tawar menawarnya, artinya hanya satu arah begitu. Misalnya saya beli cabai ini berapa harganya? Harganya 8.000 misalnya. Nah, kemudian ya udah saya beli ini 8.000. Tiba-tiba ada yang nawar, saya beli 10.000. Ah, itu yang tidak boleh. Karena sudah dibeli oleh orang yang 8.000 tadi, rupanya dibeli karena ada tambahan tadi menjadi 10.000 dan lain sebagainya. Kecuali tadi dia belum menutup harga, atau dia belum si penjual tersebut masih membuka peluang kepada para pembelinya. Nah, ini yang berusaha dikempungkakan oleh Wahbah Zuhaili, kenapa terjadi perbedaan terhadap lelang-lelang tersebut begitu, barang lelang. Jadi illat hukumnya kenapa? Karena tadi masih fisah nisuk, masih belum ditutup, belum ketemu ini pembelinya, sebenarnya belum menjadi milik pembeli, masih dimiliki oleh penjual. Dia hanya melihat berapa nih harga barang tersebut. Nah, ini yang menjadi poin kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hadis tersebut, terkait dengan masalah bai'ul muzayadah. Sampai di sini ada diskusi terkait dengan masalah bai'ul muzayadah. Walaupun memang ya, pada prakteknya ada juga yang lelangnya tapi lelang penipuan gitu ya, buat cari untung begitu dan lain sebagainya. Itu memang kalau tadi kan, walaupun kita anggap ada hadis Nabi Muhammad SAW, itu kan Nabi tidak ada unsur penipuan. Artinya kalau yang sekarang itu kebanyakan ya, dia yang mau ikut lelang bayar sekian dulu begitu, bayar sekian dulu, dikumpulin deh uangnya itu, kemudian akhirnya barang tersebut jatuh ke orang lain. Nah, kemudian uang tersebut tidak dibalikkan dengan alasan administrasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi poin terjadi kerancuan atau syubhat pada masalah lelang tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada seperti itu modelnya, artinya memang untuk jual beli biasa saja. Ini saya jual nih kitab ini 200.000, ini jarang ini kitab di pasaran ini, sehingga kagak ada nilai pasar gitu. Karena ini kitab adalah satu-satunya di Indonesia yang saya miliki. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kitab banyak ya nggak perlu dilelang, beli aja di pasar sini. Ini biasanya dilelang-lelang itu karena ini unik, kemudian satu-satunya yang jarang ditemukan, atau di daerah tersebut tidak ada barang yang lain, kecuali kalau pengen mendapatkan barang tersebut harus pergi dulu, misalnya ke Arab Saudi sana. Misalnya saya beli buku kitab terbaru, ini kitabnya satu-satunya yang saya miliki di Indonesia, itu nggak ada misalnya. Kemudian saya pengen jual, nah itu kalau mengikuti hadis tadi bisa dilelang, cuman tidak dengan cara lelang-lelang yang subhat tadi. Sini kumpulin dulu uangnya dalam satu tempat, kemudian nanti ia dapat untung juga, walaupun dijual itu barangnya, ia dapat hasil keuntungan barang tersebut juga hasil dari
kumpulan uang-uang yang ia terima dari yang lainnya. Yang lain yang kumpul 50 orang, yang dapat cuma 1 orang, tetap yang lain juga bayar-bayar juga begitu. Nah, itu yang menjadi subhat daripada masalah lelang tersebut. Tapi faktanya di hadis Rasul tadi tidak begitu modelnya. Ya sudah, kalau pengen lelang, ini saya ada kitab nih, langsung saja, siapa yang mau? Saya saat 300.000, ada lagi yang mau, saya saat 400.000, boleh nggak? Ya udah nih, kamu nih 400.000. Nah, itu bisa menggunakan dalil Anas bin Malik tadi begitu. Anas bin Malik kan tadi modelnya seperti itu gambarannya, memang tidak di sistem seperti sekarang yang terjadi di lelang-lelang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin disusulkan sebelum kita lanjut ke tema berikutnya? Akhirnya terkena hadis tadi ya, tidak boleh mengambil barang yang sudah di-tap atau dibeli oleh orang lain. Sudah dibeli oleh orang lain. Kemudian yang kedua, tema yang kedua adalah terkait dengan buyu'us syurut, jual beli bersyarat. Itu juga terjadi di zaman sekarang dan juga pernah terjadi juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama pun berbeda pendapat terkait dengan jual beli bersyarat tadi. Tadi kesimpulan tadi, bai'ul lelang tadi, jual beli muzayadah, kalau jual belinya klasikal tadi ya, seperti spontanitas saja, kemudian ya seperti Rasulullah tadi, nah itu menurut saya bisa diterapkan jual beli lelang. Tapi kalau subhat tadi gayanya seperti itu, kemudian ia ambil datang 50 orang, ia ambil juga uang-uang semuanya, entah apa istilahnya, administrasi atau lain sebagainya, tetap aja yang untung yang menyelenggarakan lelang tersebut begitu. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya sebenarnya. Kemudian terkait dengan buyu'ul surut wasunya, jual beli bersyarat, ini juga terjadi jual beli bersyarat ya. Misalnya saya beli mobil, saya boleh dong tuh mobilnya unik nih, mobilnya begitu, antik atau unik, tahun berapa ini, tahun misalnya ya tahun 90 gitu ya, saya beli ya, boleh, beli berapa? 100 juta. Tapi syaratnya saya pakai dulu ininya apa namanya, mobil tersebut 2 hari lah buat pulang kampung, atau 2 hari lagi bulan pulang kampung, nanti baru saya serahkan. Jadi ada jual beli bersyarat, ada syarat-syarat dalam jual beli tersebut. Padahal secara ya, fikih jual beli itu pada dasarnya tidak ada syarat-syaratnya. Artinya tinggal ada barang, kemudian ada harganya, ada penjual, ada pembeli, kemudian saling ridho, ya sudah, jadilah itu jual beli, selesai jual beli. Tapi ini ada syarat-syaratnya, apapun syarat-syaratnya kamu begini ya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira bagaimana para ulama menanggapi jual beli bisurut, jual beli dengan syarat-syarat tersebut. Yang pertama kita akan menjabarkan tentang hadisnya terlebih dahulu. Hadis tentang buyu' asyurut, jual beli bersyarat. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya hadis Jabir, qala, ia berkata, ibta'a minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'irat wa sarata zahruhu ilal madinati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli unta ba'ir ya, unta, dan mensyaratkan unta tersebut sampai dulu ke Madinah. Artinya anterin dulu sampai ke Madinah. Ini ada syaratnya, wasarata zahrahu ilal Madinah. Ada syaratnya hewan tersebut untuk anterin dulu ke Madinah, sampai ke Madinah. Ya kalau misalnya ini saya beli ini ya, atau saya jual nih ya mobil ini, tapi tunggu saya anterin dulu saya ininya. Harusnya kan langsung diserahkan barangnya itu. Misalnya di Bekasi kita jual belinya, jual beli mobil nih, saya kasih mobilnya nih, atau saya beli mobilnya, iya. Tapi tak dulu ya, saya anterin saya dulu nih mobil ini, pakai mobil ini ya ke Bandung ya. Nah, begitu. Jadi sampai di Bandung barulah diserahkan itu mobil kepada pemiliknya. Nah, ini juga sama kasusnya. Sampai di Madinah barulah unta itu diserahkan kepada Rasulullah SAW, kepada pembelinya. Nah, itu yang ada riwayatnya terkait dengan jual beli bersyarat ya. Tapi memang
para ulama menanggapi hadis tersebut dengan bermacam-macam maknanya. Karena ada hadis lain yang tidak menghendaki adanya jual beli bersyarat. Sehingga ada ulama yang memahami ya nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu artinya hadis ini sudah dinasakh, sudah dihapus dengan hadis yang lainnya. Ada juga yang mengatakan tidak dan lain sebagainya. Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang lain terkait dengan larangan jual beli bersyarat. Larangan jual beli bersyarat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga ada juga hadis Amr bin As riwayat Abu Daud yang intinya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syartin. Nah, ini dia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara bersyarat tersebut gitu. Ini memang ada larangannya juga. Tapi di hadis lain ya, pernah dilakukan sehingga para ulama menganalisisnya, ada yang mengatakan bahwasanya hadis yang pertama tadi sudah dinasakh atau sebaliknya gitu. Kemudian di hadis Amr bin As riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bay'un wa la yajuju sartani fi bay'in. Tidak halal, tidak boleh jual beli ya, dengan cara syarat ya, fi bay'in dalam jual beli tidak boleh adanya jual beli dengan syarat. Wala ribah ma lam tudmin wala bai' ma laisa indak, dan juga tidak boleh jual beli yang hanya mengandalkan atau mengharapkan keuntungan belaka, wala bai' ma laisa indak, dan tidak boleh jual beli yang belum menjadi milik kamu. Nah, ini adalah larangan terkait dengan jual beli bersyarat. Artinya memang inilah faktanya, memang ada beberapa hadis yang seolah-olah saling bertentangan dengan yang lainnya. Kemudian para ulama menanggapinya terkait dengan kasus tersebut. Makanya kalau saya ditanya bagaimana hukumnya jual beli bersyarat, saya berpendapat lebih baik kita kembalikan ke asalnya, jangan ada bersyarat-bersyaratkan kalau jual beli itu, biar kita terlepas dari khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama di sini, nanti para ulama berbeda pendapat, nanti akan saya sebutkan. Jadi kalau pengen kita keluar dari pendapat para ulama, perbedaan pendapat para ulama, ya jangan dengan jual beli bersyarat. Ya kalau pengen jual beli, saya beli mobil kamu, ini duitnya, ya udah sini transfer ya, udah oke, ini saya kasih, udah selesai, nggak ada syarat-syarat, nggak bersyarat-syarat dan lain sebagainya begitu. Atau syarat-syaratnya begini dan lain sebagainya. Itu kalau masuk ke dalam jual beli bersyarat, nanti masuk ke dalam tadi bahasan tentang perbedaan pendapat para ulama terkait dengan jual beli bersyarat. Kita akan sebutkan pendapat para ulama tersebut. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al-bai'u fasidun wasyartu jaizun. Akhirnya para ulama berbeda pendapat memahami dua hadis tadi. Imam Syafi'i pengen ngambil dua hadis tadi, jangan sampai hadisnya ini dibuang begitu. Jadi diambil hadis yang membolehkan adanya syarat, ini yang tidak bolehnya syarat. Akhirnya kata Imam Syafi'i, syarat itu boleh, cuman al-bai'u fasid, jual belinya rusak. Artinya jual beli yang tidak sesuai dengan tuntunan lah begitu. Jual belinya sah tapi tidak sesuai dengan tuntunan lah. Dan syaratnya, kalau syaratnya sah tidak, ya juz boleh, tapi tidak direkomendasiin sama Imam Syafi'i, bahasanya seperti itu. Ya untuk mengambil dua hadis tadi jangan sampai dibuang. Nanti ada para ulama yang ambil hadis yang membolehkan, kemudian yang ini ditiadakan dan lain sebagainya. Kalau Imam Syafi'i diambil dua-dua hadis, sehingga syarat jual beli bersyarat boleh, tapi jual belinya adalah fasid. Fasid itu bukan tidak sah, beda ya. Jual belinya sah, itu kalau sah lawannya batil. Nah ini di bawah sah berarti. Jadi kalau sah, jual belinya sah tidak sah, jual belinya tidak sah atau batil, itu tandanya jual belinya haram atau jual belinya halal begitu. Itu kalau sah tidak sah. Tapi kalau di bawah itu fasid, jual belinya fasid. Apa itu? Jual belinya tidak direkomendasikan sama Imam Syafi'i, tapi syaratnya sah, nggak apa-apa begitu. Tapi boleh, tapi tidak direkomendasikan. Lebih baik kita tidak ada syaratnya. Nah, seperti itu kata Imam Syafi'i. Untuk apa? Agar tadi ambil ini hadis, oh ada hadisnya, ini juga ada hadisnya, sehingga syaratnya dibolehkan, tapi jual belinya
tidak diharapkan, artinya fasid, rusak, nggak sempurna seperti itu, nggak bagus, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal, al bai'u jaizun ma'a syartin wahid. Jual belinya adalah sah, kemudian syaratnya juga sah. Nah, ini beda lagi. Jadi kalau Imam Ahmad ini lebih naik daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i jual belinya fasid, nggak direkomendasiin. Tapi kalau Imam Ahmad jual belinya sah, syaratnya pun sah. Artinya tidak masalah jual beli dengan syarat seperti itu. Artinya tidak masalah. Berarti hadis yang mengatakan tidak boleh ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Yang mengatakan hadis ini terkait dengan naha an bai'in wa syartin. Nabi melarang adanya jual beli dengan bersyarat begitu. Sehingga ini buktinya ada Rasulullah jual beli melakukan dengan bersyarat. Akhirnya Imam Ahmad jual beli boleh atau sah, kemudian bersyarat pun juga boleh. Berbeda dengan Imam Syafi'i tadi, jual belinya fasid, tidak direkomendasiin, tapi syaratnya sah begitu. Nah, itu memang perbedaan penafsiran dari pemahaman dari para ulama terkait dengan beberapa hadis yang sudah dibacakan tadi. Kemudian juga ada sebagian ulama mazhab diantaranya tabi'in, para ulama-ulama tabi'in diantaranya Ibnu Subrumah, al bai'u jaizun wasyartu jaizun, al bai'u jaizun wasyartu batilun. Nah, kemudian ada jual belinya boleh, kemudian syaratnya boleh, dan juga ada pendapat ulama Ibnu Abi Layla jual belinya tidak boleh dan syaratnya batil. Artinya akhirnya sama-sama tidak boleh. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu. Memang ini terkait dengan perbedaan pendapat para ulama. Oleh karena itu kalau saya ditanya, ya tinggal kita kembalikan kepada asalnya, yaitu lebih baik kita jual beli dengan tidak bersyarat. Atau bagus pendapatnya Imam Syafi'i tadi, jual beli yang recommended adalah jual belinya syaratnya sah, tapi memang jual belinya tidak rekomendasikan dengan syarat-syarat seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ada ingin didiskusikan, tafadhol, silakan. Iya Pak Ji. Tuntutan dari pembeli. Iya. Seorang membeli sesuatu, kemudian dia minta ada jaminan untuk garansi. Iya, doman ya. Garansi ini termasuk syarat atau bukan? Intinya iya. Kalau jaminan itu tidak termasuk syarat, dia itu memang sudah kewajiban dari seorang seorang penjual untuk menjamin barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud. Apalagi kalau jual belinya secara dipesan, secara salam. Nanti kita akan masuk ke akad salam nanti. Jadi jual beli yang kita tidak tahu nih speknya, kita tidak tahu, artinya tidak tahu menau begitu barangnya. Apalagi jual belinya online dan lain sebagainya, itu harus disyaratkan itu. Tidak perlu ada jual beli syarat, maksudnya syarat tidak seperti ini maksudnya, tapi memang harus adanya jaminan doman, jaminan dari penjualnya. Kalau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud, maka dia boleh dikembalikan. Ya, itu artinya itu bukan masuk kepada bai'us syarat yang seperti ini maksudnya. Ya, kalau menurut saya itu termasuk kewajiban daripada penjual untuk menjaga kualitas daripada barang dagangannya sesuai dengan apa yang ia kemukakan. Misalnya kita ingin menjual kitab ini, kemudian ini saya jual ya kitab ini, insya Allah bagus ini kitabnya. Itu dia harus menjamin kalau misalnya kitabnya tidak bagus, itu harus dikembalikan. Misalnya, saya jual kitab ini, saya beli dari Pasar Senen, ini saya jual. Tiba-tiba segini nggak ada ininya, nggak ada halamannya, mungkin fotokopinya kelewatan, kosong begitu. Nah, itu harus dikembalikan walaupun tidak ada akad-akad misalnya dengan syarat, dengan tidak syarat dan lain sebagainya, karena itu sudah menjadi kewajiban daripada seorang penjual untuk doman, untuk menjamin barang dagangannya. Nanti memang di depan ada bahasan tentang doman, artinya jaminan. Jaminan itu hal-hal yang wajib dilakukan oleh penjual
dan pembeli dan lain sebagainya, itu salah satunya adalah harus menjamin barang dagangannya begitu. Jadi misalnya tadi seperti saya katakan, ketika saya ingin menjual kitab ini, kemudian saya bilang ini kitabnya adalah bagus dan baik, kualitasnya bagus dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba ketika sudah sampai di tangan pembeli, nah, tiba-tiba nggak ada ini segini 100 halaman kepotong, atau misalnya kelongkap 200 tahu-tahu 300, nah itu boleh dikembalikan walaupun tidak ada akad di awal misalnya. Misalnya syarat kalau misalnya ini gini-gini, tidak, itu tetap dia adalah kewajiban daripada penjual, kecuali kalau dia sudah menjelaskan dari awal bahwasanya ini ada halaman yang terpotong, mau nggak apa-apa, itu baru artinya itu sudah tahu pembelinya maksudnya, wallahu alam bisawab. Jadi gitu Pak Haji. Jadi menurut saya itu kalau terkait dengan harus dikembalikan dan lain sebagainya, itu babnya adalah bab doman, bab jaminan. Seorang pembeli itu memang harus menjamin kualitas dagangannya, bukan syarat. Kalau syarat itu dia di luar dari barang ya, di luar dari barang. Jadi dia ingin kalau misalnya ia ingin memakainya, atau kalau misalnya rumah nih, ini saya jual rumah ini ya, saya jual tapi nanti saya serahkannya bulan depan karena saya lagi nyari kontrakan dulu. Nah, itu kan bersyarat namanya dia. Padahal sudah deal, tanggal 2 sudah deal. Nih ya, ini saya kasih uang 300 juta buat beli rumah ini. Tapi kata pemilik rumah ini, "Tak dulu tapi ya, nanti saya serahkannya nanti di bulan besok ya." Nah, padahal sebenarnya harusnya kan itu miliknya sudah milik dia, sudah milik penjual. Tapi ternyata dia mensyaratkan nanti mengembalikan barangnya itu bulan depan. Itu masuk daripada kategori jual beli bersyarat tersebut. Nah, akhirnya para ulama tadi membahasnya, ada yang boleh dan juga ada yang tidak boleh, dan saya mengatakan lebih baik tidak menggunakan jual beli bersyarat, walaupun ada ulama yang membolehkan seperti bai'ul fasid lah, jual beli fasid, atau jual beli syaratnya mensyaratkan juga boleh dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tafadhol sebelum kita lanjut satu lagi bahasannya. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Oh iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menarik terkait dengan barang lelangan itu ya. Lelangan pada dasarnya memang barang lelangan itu barang yang dilelang dari bukan pemiliknya ya. Bukan pemiliknya ya. Contoh misalnya, mohon maaf, misalnya pegadaian ya, pegadaian dan lain sebagainya, atau apapun lah misalnya. Nah, dia biasanya melelang barang tersebut begitu. Melelang barang tersebut, kan barang tersebut kan milik orang lain. Ya, misalnya emasnya dan lain sebagainya, karena dia tidak mampu bayar itu pembeli yang memiliki emas, akhirnya emasnya dilelang untuk melunasi hutangnya. Nah, dan lain sebagainya. Apakah boleh atau tidak seperti itu ya? Apakah boleh? Ya, gitu ya. Iya. Ya, terkait tersebut itu memang ada kesepakatan memang di awalnya, di awal pegadaian tersebut, terkait dengan kalau dia tidak bisa membayarnya, maka memang dia barang ini akan dilelang, gitu kan? Barang ini akan dilelang
kemudian hasil dari lelangnya itu akan dikembalikan atau untuk membayar hutang sisanya, dan kalau ada kelebihannya maka dikembalikan kepada pemiliknya. Itu kalau tidak salah ada klausul seperti itu di akadnya, betul tidak ya? Kalau ini ya, kalau pegadaian ya, entah kalau lelang-lelang yang lain, lelang-lelang yang bukan pegadaian ya, lelang-lelang umum itu saya tidak tahu ya. Tapi kalau pegadaian itu seperti itu, ada klausulnya. Jadi klausulnya itu nanti hasilnya itu dia sudah dikembalikan kepada pemiliknya, atau dibagi hasilnya itu dibayar utang sebagian utangnya dia, kemudian kalau masih ada lebihnya kembalikan kepada pemiliknya. Berarti itu adalah kasusnya barang tersebut sudah mendapatkan izin daripada pemiliknya, Tapi kalau ada kasus pelelangan yang tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, nggak ada klausul di awal-awal begitu, tahu-tahu dia dilelang aja, misalnya kita cicil mobil atau apa, nggak ada klausul akan dilelang dan lain sebagainya, itu kan seperti itu misalnya, atau apapun begitu, maka dia memang tidak bisa, karena kalau dia pengen melelang itu harus memiliki barang tersebut dan tidak boleh. Artinya kalau dia melelang barang yang bukan miliknya, itu kan tidak boleh hukumnya. Dia melelang barang yang bukan miliknya, dan menurut saya adalah termasuk lelang yang termasuk lelang yang tidak diperbolehkan kalau yang modelnya seperti itu, apalagi tidak diketahui oleh pemilik barang tersebut. Tapi kalau diketahui oleh pemilik barang tersebut, ya berarti masuk pada kasus yang biasa tadi, lelang yang para ulama terbagi menjadi dua pendapat tadi, ya, terkait dengan hukum lelang, lelang. Jadi kembalikan kepada pokoknya tadi, pada pokok permasalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Fahimtum? Ada lagi, tafadhol. Kemudian yang selanjutnya kita tambah satu lagi terkait dengan bai'ul istisna, jual beli tapi ada pengecualian. Jual beli tapi dengan ada pengecualian. Namanya disebut dengan bai'ul istisna. Salah satu contohnya di sini dibahas oleh para ulama fikih adalah ayyabi ar-rajul hamilan wa yustasna ma fi batnihi. Jadi seseorang itu menjual hewan, tapi hewan yang sudah melendung begitu, sudah hamil, kemudian ia jual beli dengan cara istisna. Saya jual kambing ini, tapi kecuali dengan bayinya. Jadi bayinya nggak dijual ya, begitu. Jadi istisna itu di dalam bahasa Arab artinya kecuali, mengecualikan. Atau misalnya saya jual ini barang kecuali yang ini nih, begitu. Tapi masih dalam kategori barang tersebut, masih di dalam barang tersebut. Nih saya jual mobil ini, tapi yang dijual yang nggak saya jual kecuali ininya, misalnya sarung mobilnya, misalnya begitu. Kecuali sarung mobil ini, begitu. Padahal dia ingin menjual mobil, seharusnya kan mobil itu yang ada apapun yang ada di dalamnya itu sudah menjadi milik pembelinya harusnya kan. Ini saya jual rumah ini, atau saya jual misalnya perabotan ini, atau saya jual misalnya mobil inilah, kecuali misalnya sarung joknya gitu. Berarti dia mengecualikan barang yang ia jual di mobil tersebut, padahal dia ada di dalam mobilnya begitu. Sama seperti kasus contoh dari para ulama tadi, ia jual hewannya ia jual, tapi ia mengecualikan apa yang ada di kandungannya. Harusnya kan binatang tersebut ya udah menjadi pemiliknya, sama di dalam kandungannya pun juga. Harusnya mobil tersebut sudah menjadi milik pembelinya, plus juga joknya apapun semua udah menjadi pemiliknya. Tapi kenapa ada pengecualian tersebut? Nah, ini dibahas oleh para ulama, bolehkah dengan bai'ul istisna, adanya bai'ul istisna, para ulama membahasnya.
Fajumhurul fuqaha, para ulama jumhur fuqaha, diantaranya Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan ala annahu la yajuzu zalika, tidak boleh adanya jual beli secara istisna dengan pengecualian tersebut. Tidak boleh. Itu menurut jumhur ulama. Jadi yang membolehkan hanya sebagian ulama saja, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Thawr dan Daud Adh-Dhahiri yang mengatakan bai'ul istisna itu adalah jaizun, boleh, hanya sebagian ulama saja. Jadi para ulama jumhur, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak boleh jual seperti itu. Hewan misalnya saya beli nih kambing ini, kemudian tapi yang ada di dalam perutnya enggak ya, saya jual yang di luarnya saja nih, pokoknya emaknya saja. Ya, anaknya yang ada kandungan enggak saya jual, nanti kalau lahir punya saya itu. Nah, itu menurut jumhur tidak boleh. Kenapa? Sebabnya, alasannya karena kalau sudah membeli barang, itu kan barang tersebut menyatu dengan yang ada di dalamnya. Berarti dia sudah menjadi milik pembelinya begitu. Nah, itu yang dijadikan dalil jumhur. So, secara otomatis berarti kalau dia memiliki hewan tersebut, membeli hewan tersebut, di dalam perutnya pun dia sudah menjadi milik pembelinya. Dia sudah menjadi milik pembelinya. Kenapa? Karena pembeli tersebut membeli hewan tersebut, kambing tersebut, dan kambing itu seperangkat termasuk ada di dalam perut kambing tersebut. Itu menurut jumhur ulama tidak boleh adanya jual beli dengan pengecualian yang ada di dalam perutnya itu. Kecuali tadi pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Thawr dan Imam Daud Adh-Dhahiri yang mengatakan dia membolehkan ada di dalam perut tersebut selama diakadkan di awalnya. Ya, memang dalil mereka itu dalil akli ya, artinya dalil akli itu artinya dilafazkan di awalnya. Saya jual ini hewan kecuali, berarti illa itu kecuali tidak dijual ini yang ada di dalam kambing tersebut. Nah, begitu yang dijadikan hujjah Imam Ahmad bin Hambal. Tapi saya pribadi menguatkan pendapat jumhur, jelas bahwasanya kalau kita sudah membeli satu paket itu barang di dalamnya sudah menjadi otomatis menjadi barang milik kita gitu. Itu yang menjadi poin pentingnya. Wallahu alam bishawab. Ada lagi yang tanyakan sebelum kita tutup? Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Kita akan tutup ya. Nanti suatu saat kita akan bahas terkait dengan akad dalam jual beli. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.